Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dwi Putri dari Prodi Teknik Informatika S1, kelas 2C dengan NPM 2005040072. Di sini saya kembali lagi membahas tentang matematika distrik. Hanya saja di sini akan membahas contoh soal dari matematika diskrit yang kombinatorial. Begitu, kita langsung saja. Soal pertama itu, karena sedikit tidak terlihat, saya turunkan sebentar. Dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Nah, mari kita lihat. Saya pindah ke atas lagi. Jadi, bilangan 100.000 itu tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena dari soal itu, dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama. Jadi kita ambil hanya 5 digit yang harus dipenuhi, begitu. Jadi ada 5 cara untuk menempatkan angka 5. Di sini ada 5 kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka 5 itu bisa diletakkan di kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, atau kotak kelima. Nah, ketika kita ambil mudahnya saja, jadi angka 5 kita letakkan di kotak pertama. Sisanya ada 4 kotak. Nah, selanjutnya itu ada 4 cara untuk menempatkan angka 4. Nah, kita lanjut saja. Angka 4-nya kita taruh sini, kotak kedua. Jadi tinggal sisa 3 kotak atau kolom. Kemudian ada 3 cara untuk menempatkan angka 3. Ya, karena ada tinggal 3 kotak atau 3 kolom, jadi angka 3-nya hanya bisa ditaruh di antara 3 kotak tersebut. Kita urutkan saja supaya lebih mudah. Angka 3 kita letakkan di kotak ketiga. Sisanya 2 kolom. Nah, kan angka itu terdiri dari 0 sampai 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah diambil 3 angka, yaitu angka 3, 4, dan 5. Nah, sisanya 7 angka. Ada 0, 1, 2, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, untuk 2 kolom terakhir yang belum diisi, itu bisa diisi dari salah satu 7 angka tadi, yang ini. Mau diisi 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Nah, karena permintaan dari soal itu angka 3, 4, dan 5 hanya ada 1, 2 kolom terakhir itu angkanya boleh sama. Misalkan 3, 4, 5, 0, 0, atau 3, 4, 5, 1, 1. Itu boleh. Jadi, angka yang dapat terbentuk dari susunan di atas itu banyaknya adalah yang pertama itu 5 dikali 4, lalu dikali 3, lalu dikali 7, lalu dikali 7 lagi, hasilnya 2.940. Jadi, dari 100.000 angka, itu ada 2.940 kombinasi angka berbeda. Yang angka 3, 4, dan 5-nya hanya ada 1 angka. Begitu, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal kedua itu, waduh,
tidak terlihat lagi. Oh, terlihat, kita geser sedikit saja. Oh, karena ada kotaknya, kita taruh bawah saja, Pak ya. 2 itu tersedia 6 huruf. A, B, C, D, E, dan F. Permintaannya itu berapa jumlah pengurutan 3 huruf jika A. Tidak ada huruf yang diulang. B. Tidak boleh ada huruf yang berulang. Boleh ada huruf yang berulang. C. Tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada. D. Boleh ada huruf berulang, tapi huruf E harus ada. Nah, kita tengok jawabannya ya. Yang A itu kita tutupi saja ya soalnya sedikit. Yang A, kita misalkan huruf yang ada 6 ini, A sampai F ini, kita ganti dengan angka 1 sampai 6 agar lebih mudah. Dalam pengurutan 3 kolom. Di sini ada 3 kotak, kita anggap kotak atau kolom ya. Nah, B, soalnya itu yang pertama, karena tidak boleh berulang, maka banyak kombinasi yang dapat dibentuk adalah jadi tidak boleh berulang. Jadi kita taruh angka 1 di kotak pertama. Nah, kotak kedua tidak boleh kotak kedua dan ketiga tidak boleh kita isi dengan angka 1 atau huruf A begitu. Jadi huruf A itu terdapat jadi kotak pertama itu kita tidak mengacu pada hurufnya tapi pada kotaknya terdapat. Jadi kotak pertama bisa diisi dengan 6 kemungkinan. 6 kemungkinan ya. Lalu kotak kedua hanya bisa diisi dengan 5 kemungkinan dan kotak ketiga hanya bisa diisi dengan 4 kemungkinan. Jadi 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Jadi soal pertama tidak ada huruf yang diulang itu totalnya ada 120 kemungkinan. Di kotak ini ada misalkan A, B, C, D, atau D, E, F, atau A, B, D, begitu. Itu ada 120 karena huruf setiap kotaknya berbeda. Soal kedua, boleh ada huruf yang berulang. Karena boleh ada huruf yang berulang, maka ketiga kolom dapat diisi huruf yang sama. Jadi, ini boleh nih ketiga kolomnya diisi A, semua itu boleh. Jadi, ketiga kotaknya memiliki 6 kemungkinan huruf yang tersedia. Jadi, kita kalikan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 116. Jadi, untuk soal kedua, yang boleh ada huruf yang berulang itu terdapat 216 kemungkinan. Yang ketiga, tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada. Nah, karena huruf E harus ada dan tidak ada huruf yang diulang, jadi huruf E itu memiliki kesempatan untuk mengisi salah satu dari ketiga kotak. Jadi huruf E ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan untuk kotaknya. Nah, sisa 2 kotak itu hanya bisa diisi huruf selain E, karena tidak boleh sama. Itu ada 5 huruf kemungkinan kotak kedua, dan 4 huruf kemungkinan kotak ketiga. Kita jumlahkan atau kita kalikan itu jadi 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60. Jadi untuk soal ketiga ini hanya ada 60 kombinasi huruf karena salah satu kotaknya harus berisi huruf E, begitu. Nah, yang keempat, boleh ada huruf yang berulang?
tapi huruf E harus ada. Mari kita lihat. Ini saya menjawab berdasarkan soal-soal yang sebelumnya. Jadi kesimpulan saya itu huruf E harus ada dan huruf boleh berulang. Nah, seperti yang soal ketiga, huruf E hanya memiliki 3 kesempatan untuk mengisi salah satu dari 3 kotak. Maka sisa 2 kolom dapat diisi huruf yang sama. Huruf yang sama berarti totalnya ada 6. Jadi misalkan kotak pertama diisi E karena E huruf yang harus ada. Tapi hurufnya boleh berulang. Jadi kita boleh mengisi kotak kedua dengan huruf E lagi, kotak ketiga dengan huruf E lagi. Lalu kesimpulan saya itu karena E harus ada, jadi ya 3 dikali 6 sama dengan 108. Jadi soal keempat itu terdapat 108 kombinasi huruf. Karena huruf E harus ada, begitu. Kenapa enggak 6 kali 6 kali 6? Kalau 6 kali 6 kali 6 itu mungkin sedikit berbeda ya. Saya juga agak bingung, tapi hasil saya kerjakan sendiri itu 108 kombinasi. Nah, mari kita ke soal selanjutnya ya. Kita geser sedikit, kita baca. 3. Tentukan banyak cara pengaturan agar 3 orang mahasiswa jurusan Teknik Informatika atau IF, 4 orang mahasiswa Teknik Industri atau TI, 4 orang mahasiswa Teknik Otomotif atau TO, dan 2 orang mahasiswa Farmasi atau FA dapat duduk dalam satu baris, sehingga mereka dari departemen yang sama bisa duduk berdampingan. Nah, kita lihat nih jawabannya seperti apa. Oh, kenapa hanya ada 4 kolom? Mari kita lihat. Terdapat 4 departemen, yaitu IF, TI, TO, dan FA. Banyaknya kursi atau orang yaitu dari IF itu ada 3 orang, dari TI ada 4 orang, dari TO ada 4, dan FA ada 2. Jadi totalnya 13 orang atau 13 kursi. Kita anggap orang saja. Setiap orang harus duduk di departemennya masing-masing. Tidak boleh bercampur. Jadi misalkan Anda dari teknik informatika, nggak boleh nanti duduknya bareng teknik industri walaupun ada temannya, begitu. Ada 4 buah kolom yang harus diisi departemen. Oh, berarti kolomnya diisi departemen, bukan diisi orang atau kursinya. Kita tutup soalnya. Jadi, misal kolom 1 diisi dengan departemen IF, maka sisa 3 kolom. Wah, kok bisa? Jadi, ini hampir sama seperti soal sebelumnya yang tidak boleh ada huruf yang sama, karena tidak boleh bercampur ya. Kotak pertama atau kolom pertama kita isi dengan IF. Selanjutnya kan sisa 3 kolom. Kolom kedua, ini permisalan saja ya, jadi kita permudah. Ambil yang mudah saja. Kolom kedua diisi dengan departemen TI, maka sisa 2 kolom. Dan kolom ketiga diisi dengan departemen TO. Nah, tinggal 1, pasti yang terakhir itu diisi dengan FA. Nah, tinggal kita kalikan atau kita jumlahkan lagi nih. Kan posisinya itu kita cari posisinya seperti apa. Misalkan ini
Yang pertama IF, yang kedua TO, yang ketiga FA, yang terakhir TI. Bisa seperti itu atau urut dari IF, TI, TO, lalu FA. Nah, kita hitung totalnya ada berapa. Jadi, kemungkinan banyaknya kombinasi yang ada adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi, departemen yang ada supaya kalian bisa duduk dengan teman dari departemen yang sama itu hanya ada 24 kombinasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, oh, sudah selesai. Kalau begitu, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau ada kesalahan dalam perhitungan. Bisa komen-komen di bawah. Nanti saya baca komennya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.